Dan untuk membahas bagaimana masa depan suksesi kerajaan Inggris di tangan Raja Charles III pasca wafatnya Ratu Elizabeth II, kita akan bahas selengkapnya bersama Guru Besar Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam Mbak Eva, sehat ya? Alhamdulillah sehat, semoga Prof juga sehat selalu. Prof, bagaimana Prof melihat sosok Ratu Elizabeth sebagai pemimpin monarki ini memimpin Inggris selama 70 tahun, pemimpin terlama Inggris? Oke, pertama yang kita perlu pahami ya bahwa di dalam sistem ketatanegaraan Inggris, ratu itu sebagai kepala negara tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan pemerintahan. Hmm. Ini berbeda dengan mungkin ratu atau raja pada masa lalu. Oleh karena itu, sebenarnya Ya, Prof Hik, nampaknya suara Anda terputus mungkin. Ya, utamanya kalau yang berkaitan dengan keinginan dari rakyat, ya, oke. perlindungan terhadap rakyat. Jadi itu yang biasanya dilakukan. Oleh karena itu, yang kita perlu pahami adalah nantinya ketika ada suksesi ke eh, Raja Charles III, Mhm. maka Inggris tentu tidak akan berubah dan pemerintahan Inggris akan dikendalikan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru saja kemarin sebenarnya dilantik oleh Ratu Inggris. Mhm. Nah, namun demikian, Ratu Inggris memang memberikan warna terhadap pemerintah di Inggris sejak zaman Winston Churchill yang menjadi Perdana Menteri sampai tentunya yang terakhir yaitu Boris Boris Johnson. Johnson. Ya, sementara kalau yang baru ini kan baru beberapa hari, lalu kemudian Ratu meninggal. Nah, Mhm. dalam kurun waktu itu, Ratu sangat berpihak kepada rakyat Inggris. Eh, Bahkan Ratu ketika dia ingin bertemu dengan Perdana Menterinya, dalam pembicaraan antar mereka, biasanya Ratu ingin kemaslahatan bagi rakyatnya. Dan ini yang kemudian ditangkap oleh Perdana Menteri untuk kemudian eh, mereka membuat kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Jadi seperti itu. Dan Hmm. Ratu Inggris ini karena beliau memegang tampuk sebagai ratu itu cukup lama, 70 tahun, dan dalam kurun waktu itu banyak sekali perubahan-perubahan dunia, sehingga beliau mempunyai kearifan. Nah, kearifan inilah yang seringkali beliau sampaikan kepada kepala-kepala negara maupun kepala pemerintahan dari berbagai negara, ya, untuk menjadi pengalaman dari mereka ketika mereka eh, menjalankan roda pemerintahan. Jadi dunia tentu sangat kehilangan Mhm. dengan wafatnya Ratu Elizabeth II. Seperti itu, Oke, Pak. sosok yang begitu dikagumi begitu ya Prof ya. Tapi kalau menurut Anda, apa kemudian legasi utama dari Ratu Elizabeth, terhadap dunia, terutama tentunya, terhadap Eropa dan juga khususnya Inggris? Ya, jadi kalau saya melihat legacy dari Ratu Inggris adalah bagaimana Ratu itu sangat berpihak untuk rakyatnya. Mmm. Jadi Ratu pada usia muda, karena dinobatkan menjadi seorang Ratu Inggris, dia itu melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, lalu kemudian untuk kebesaran dari negerinya, ya, dengan segala macam keterbatasan. Dan saya rasa itu menjadi suatu legacy yang sangat luar biasa. Belum lagi bahwa Ratu mampu untuk membuat eh, kerabat dari kerajaan itu bisa dalam perspektif yang oleh masyarakat Inggris dan dunia itu terjaga. Karena kita tahu bahwa banyak juga ada skandal ini, skandal itu, ada Mmm. permasalahan-permasalahan yang ada di eh, internal eh, anggota keluarga kerajaan Kerajaan. yang kemudian Ratu sangat disiplin untuk bisa menyelesaikan dan bisa keluar dari permasalahan itu. Mhm. Jadi beliau ini adalah tokoh pemersatu dari keluarganya, sehingga persepsi publik ketika mereka
tahu tentang ratu dan raja itu kan biasanya mereka membayangkan dari buku-buku cerita bahwa ratu dan raja itu dan keturunannya adalah orang-orang yang sempurna. Nah, ini yang Hmm. dicoba untuk eh, apa namanya benar-benar diwujudkan dalam kehidupan nyata, walaupun saya yakin itu sesuatu yang sangat-sangat sulit. Seperti Oke, itu. baik. Artinya Ratu kemudian mendekatkan keluarga kerajaan ini dengan masyarakat, terutama juga masyarakat Inggris begitu ya, Prof ya. Tapi kalau kemudian kita bicara bagaimana hubungan antara kepala negara Ratu Elizabeth begitu dengan kepala pemerintahan, Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau saya melihat selama ini para perdana menteri Inggris siapapun dia karena dipilih oleh parlemen, dipilih oleh rakyat gitu, itu akan punya hormat yang sangat tinggi terhadap ratu, meskipun Ratu Elizabeth memang secara konstitusional tidak mempunyai kewenangan layaknya katakanlah kepala-kepala negara di tempat lain ya, Mhm, terutama kayak di Prancis ada kepala negaranya presiden, sementara kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. mhm, Nah, kalau di Inggris kan kita tahu bahwa kepala negara itu adalah ratu, Ratu. di mana atau raja, di mana mereka tidak punya kewenangan. Namun demikian, eh, interaksi antara perdana menteri dengan Ratu Elizabeth kedua ini sangat bagus, sehingga banyak hal yang oleh perdana menteri Inggris itu dianggap sebagai aspirasi dari rakyat yang diteruskan oleh ratu untuk kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Seperti Mhm. itu. Oke, jadi banyak sekali, peran apa, yang kemudian dilakukan oleh, kepala negara dalam hari ini, Ratu Elizabeth yang kemudian juga akhirnya berpengaruh begitu ya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala pemerintahan. Tapi kalau kemudian, kita bicara ke depan begitu, Prof. Hik, bagaimana kemudian masa depan Inggris, dengan kepemimpinan Raja Charles ketiga ini? Karena tadi kan Prof sudah menjabarkan bagaimana kemudian sosok Ratu Elizabeth ini yang tidak hanya soal bagaimana perannya sebagai seorang ratu dari kerajaan, tapi juga bagaimana menjaga keluarganya, bagaimana kemudian dekat dengan rakyatnya gitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana ke depannya? Ya, ini merupakan tantangan terbesar bagi Raja Charles ketika dinobatkan nanti. Karena apa? Eh, ada tiga hal yang penting secara internal di Inggris. Pertama adalah bagaimana Raja Charles itu disayang, dicintai oleh rakyatnya. Hmm. Sebagaimana Ratu Elizabeth disayangi dan dicintai oleh rakyatnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena masyarakat Inggris terkadang tidak memberikan penilaian yang positif terhadap Pangeran Charles karena dianggap eh, dia itu telah melakukan perceraian bahkan Mhm, melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan Camelia yang sekarang menjadi permaisuri. mhm, Nah, perceraian terhadap Diana, di mana Diana ini merupakan putri yang sangat disayangi oleh rakyat Inggris. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Pangeran Charles. Yang kedua adalah tentu bagaimana akseptabilitas dari permaisuri Pangeran Charles. mmm, Karena masyarakat Inggris juga melihat kurang positif terhadap Camelia Bowles yang sekarang ini menjadi eh, permaisuri. permaisuri Mhm, dan nantinya akan tentunya disebut sebagai ratu ya, tapi permaisuri dari Pangeran Charles. Dan terakhir adalah bagaimana Pangeran Charles bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di keluarganya, ya mhm, lingkungan keluarganya karena memang tantangan-tantangan itu banyak sekali. Itu di dalam negeri. Nah, oke. di luar negeri ini yang menjadi permasalahan besar adalah bagaimana negara persemakmuran yang sudah punya kedaulatan, ada beberapa negara yang mereka minta supaya eh, apa namanya monarki itu dirubah menjadi republik. Mhm, Nah, selama ini itu gagal karena banyak rakyat dari misalnya Australia atau Kanada yang masih menghendaki kepala negara mereka adalah Ratu Inggris, Ratu mmm, Elizabeth. mhm, Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Pangeran Charles. Apakah ketika
beliau nanti menjadi raja, ya dinobatkan, negara-negara persemakmuran seperti Australia dan Kanada ini masih mau menganggap bahwa Raja Charles menjadi kepala negaranya. Nah, sementara juga untuk negara-negara persemakmuran tentu perlu dipastikan bahwa mereka, walaupun mereka sudah negara-negara yang berdaulat ya, seperti Mhm. Malaysia, Singapura, India, itu tetap mau masuk di dalam negara persemakmuran. Oke. Yang tentunya dikhawatirkan oleh Inggris, kalau tidak ada apresiasi terhadap Raja Charles, maka mereka bisa saja eh, keluar dari negara persemakmuran Inggris. Mhm. Nah, tentu yang ketiga adalah bagaimana Raja Charles nanti bisa memberikan impact ya dalam batas-batas tertentu terhadap dunia. Kita tahu Raja Charles ketika masih menjadi pangeran, beliau sangat concern terhadap masalah lingkungan dan Hmm. harapannya tentu beliau akan lebih memajukan masalah lingkungan di dunia, ya. Termasuk beliau pernah datang ke Indonesia, lalu tidak saja memperhatikan masalah hutan yang ada di Indonesia, tetapi juga satwa-satwa liar yang ada di dalam hutan tersebut. Jadi seperti itu kira-kira, Oke, Eva. Prof. Hik, 70 tahun bukan waktu yang lama tentunya ya, Prof. Ya. Dengan kemudian Ratu Elizabeth II meninggal dunia, apa perubahan apa yang kemungkinan atau yang paling akan terlihat? Ya, sebenarnya kalau perubahan yang sangat signifikan tentu di Inggris saya tidak yakin akan ada gitu ya, karena sekali lagi ratu ataupun raja itu kan bukan penguasa yang bisa menentukan roda pemerintahan. Hmm. Nah, namun demikian pasti akan ada. Misalnya saja Pangeran Charles karena masih dalam keadaan sehat, fit, saya yakin beliau akan melakukan kunjungan-kunjungan tidak hanya di dalam negeri di Inggris, tetapi juga kunjungan-kunjungan ke luar negeri, bahkan berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Nah, di sini juga pentingnya, walaupun dalam batas-batas tertentu, mengingat tidak adanya kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Charles III nanti. Mhm. Tetapi juga mungkin pemimpin dunia juga akan lebih intens datang ke Inggris dan kemudian di samping bertemu dengan Perdana Menteri, tentunya juga bertemu dengan Raja Charles III karena beliau lebih punya waktu dan bisa uh, bertemu dengan para pemimpin itu. Saya rasa seperti itu. Oke, terakhir Prof. Bagaimana kemudian kaitannya dengan hubungan antara Inggris dan Indonesia dengan adanya suksesi kepemimpinan di kerajaan Inggris? Bagaimana kemudian dampaknya dan pengaruhnya? Dampak tidak akan berubah secara signifikan ya. Sekali lagi yang kita harus pahami karena di Inggris memang raja ataupun ratu tidak memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar sehingga bisa melakukan perubahan yang sangat fundamental Mm. hubungan dengan negara lain. Namun demikian seperti tadi saya katakan karena ada interest dari Raja Charles III terhadap masalah lingkungan, ya bahkan raja juga pernah datang ke Indonesia untuk melihat hutan di Indonesia. Mungkin itu menjadi sesuatu yang katakanlah bagi Indonesia kita mendapat benefit atau keuntungan, ya Hmm. dengan hubungan kita dengan Inggris. Dan tentu kita berharap bahwa kita akan lebih sadar dalam mempreserve lingkungan yang ada di Indonesia, ya karena ini menjadi atensi dari berbagai kepala negara dan kepala pemerintahan di dunia termasuk itu. Seperti itu. Baiklah kalau begitu. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional, terima kasih atas perspektifnya di CNN Baik, terima kasih. Indonesia. Selamat malam. Selamat malam.